Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ilham Rama Padilla dengan nomor induk mahasiswa 12130300055 dari program studi Hukum Tata Negara 2B. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara atas materi yang sudah disampaikan. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman-rangkuman materi dari mata kuliah Ilmu Negara. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai asal mula negara dan teori dari lenyapnya negara bagian kedua. Masa teori kekuatan. Pada masa ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Oppenheimer, yang dimana menurutnya negara adalah sebagai alat untuk golongan kuat dalam menertibkan masyarakat. Yang kedua adalah Otto von Guericke, yang berpandangan bahwa negara sebagai hukum organik, madhab von Savigny, yaitu hukum merupakan struktur organik yang pertumbuhannya menggambarkan perkembangan negara. Adapun menurut Karl Marx yang berpendapat bahwa negara hadir atas dasar ekonomi dan sama-sama untuk menertibkan masyarakat. Adapun masa positivisme, Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 dan Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Yang pertama adalah Rudolf von Jering, di mana dia berpendapat bahwa asal negara merupakan satu-satunya sumber hukum. Dan yang kedua adalah Eugen Ehrlich, di mana eksistensi negara hadir untuk mengembalikan hukum kepada kenyataan eksistensia. Adapun Hans Kelsen, yang dimana dia berpendapat bahwa negara adalah untuk memonopoli dan memaksa agar masyarakatnya tertib hukum. Adapun teori modern, salah satu tokoh pada masa ini adalah Cronenberg, yang berpendapat bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang di dalamnya terdapat bangsa, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan figur atau sosok yang berfungsi sebagai pemimpin. Adapun masa abad pertengahan, di dalam masa ini terbagi dalam dua masa, yaitu pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Di dalam dua masa tersebut, asal mula negara hadir karena ketidakadilan dalam sebuah tatanan masyarakat yang disebabkan oleh kaum gerejawan yang berlaku sewenang-wenang kepada masyarakatnya. Pada masa ini juga disebut sebagai masa Dark Ages. Adapun selanjutnya adalah mengenai teori dari lenyapnya sebuah negara yang terbagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu ada teori organis, yang dimana dalam teori ini, lenyapnya sebuah negara disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena perang dan bencana. Adapun yang kedua adalah teori anarkis, yang dimana lenyapnya sebuah negara, menurut teori ini, disebabkan oleh tindakan anarkisme, seperti pemberontakan dari faktor internal dan terorisme dari faktor eksternal. Adapun teori Marxisme, di mana sebuah negara lenyap diakibatkan oleh perseteruan kaum proletar dengan pemodal, sehingga kaum proletar melakukan pemberontakan atau perang. Ada juga teori mati tuanya negara, yang dimana disebabkan oleh usia negara yang sudah rapuh dan kehilangan unsur pembentuk negara seperti kehilangan wilayah, sehingga berujung pada lenyapnya sebuah negara. Selanjutnya adalah materi tentang tujuan dan fungsi negara bagian pertama. Ada teori dari Lord Shang, A Classic of China School of Law, yang dimana dalam teori ini mengemukakan bahwa sebuah negara yang kuat adalah negara yang mampu menciptakan sebuah negara adidaya secara eksternal, walaupun dari segi internal negara tersebut dibilang lemah. Yang kedua adalah teori Niccolo Machiavelli. Di dalam teori ini, menurut Niccolo Machiavelli, tujuan dan fungsi negara adalah meliputi beberapa aspek, yaitu aspek pertama, menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Adapun aspek yang kedua, yaitu menciptakan negara menjadi negara yang kuat, adidaya, dan aspek yang ketiga yaitu membuat rakyat patuh terhadap keputusan dan kebijakan yang telah dibuat oleh negara. Yang ketiga adalah teori Dante Alighieri, yang dimana dalam teori ini mengemukakan bahwa tujuan dan fungsi negara adalah terfokus kepada dua hal, yaitu yang pertama, menciptakan perdamaian dunia dan menjadikan kekuasaan agama di bawah negara. Yang keempat, sedangkan menurut John Locke, berpandangan bahwa tujuan dan fungsi dari sebuah negara adalah untuk sebagai bentuk dari perlindungan hak asasi manusia atau HAM.
Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, di mana beliau berpandangan bahwa tujuan dan fungsi negara adalah untuk membebaskan masyarakat atau warga negaranya dari sifat diskriminatif atau keterbatasan, dan juga memberikan hak atau keluasan untuk mengekspresikan apa yang menjadi pendapatnya. Yang kedua adalah pandangan menurut paham sosialis. Teori ini lebih menekankan kepada aspek sosialnya dan menjelaskan bahwa tujuan dan fungsi dari negara adalah untuk menghilangkan sistem diskriminatif dan mendahulukan nilai-nilai kesamaan. Yang ketiga adalah pandangan menurut paham liberalis kapitalis. Tujuan dan fungsi negara adalah memberikan keluasan sebebas-bebasnya kepada individu yang menghuni negara tersebut. Adapun pandangan sosial demokrat, yang dimana negara hadir adalah untuk memberikan kesejahteraan. Selanjutnya adalah tipe dan bentuk susunan negara. Negara itu dibagi menjadi dua tipe atau model, yaitu negara kesatuan dan negara serikat, yang dimana terdapat indikator-indikator dan karakter yang dimiliki oleh kedua tipe tersebut. Yang pertama dibahas adalah mengenai negara kesatuan atau unitary state. Karakter negara kesatuan adalah, yang pertama, hanya memiliki satu konstitusi yang berlaku. Kedua, pemerintahan berada di tingkat pusat atau sentralistik. Yang ketiga, satu kewarganegaraan. Yang keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subsidi pemerintahan pusat. Yang kelima adalah dominasi pusat. Adapun negara serikat, karakternya adalah yang pertama, satu wilayah, negara terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua adalah kedaulatan negara. Yang ketiga adalah hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif dan kooperatif, yang dimana kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, dan kebutuhan kerjasama. Selanjutnya adalah bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu dikategorikan atau dibagi menjadi 4 aspek. Di antaranya adalah autokrasi, oligarki, monarki, dan demokrasi. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dikelola oleh satu atau sedikit orang, namun dia memiliki kendala yang cukup besar di dalam pemerintahannya tersebut. Yang kedua adalah oligarki. Oligarki adalah sekelompok orang yang memang sudah menguasai negara tersebut. Yang ketiga, monarki. Monarki berbeda dengan autokrasi, yaitu di mana autokrasi masih memiliki pembantu-pembantu atau penasihat yang memiliki wewenangan dalam sebuah negara. Yang keempat adalah republik. Republik adalah suatu pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk kemerosotan sebuah bentuk pemerintahan menurut Aristoteles yang terbagi ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama, despoti tirani, yaitu merupakan bentuk kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan mengendalikan rakyatnya. Adapun yang kedua adalah oligarki plutokrasi, yang merupakan bentuk kekuasaan yang dikendalikan berdasarkan kekayaan sekelompok orang dalam menjalankan pemerintahannya. Yang ketiga adalah politeia demokrasi, yaitu merupakan bentuk kekuasaan yang dikendalikan oleh rakyat. Bentuk kemerosotannya menurut Aristoteles menyebut bahwa demokrasi sebagai sistem yang kurang tepat dikarenakan pemerintahannya tersebut dikendalikan oleh massa dan rentan akan anarkisme. Adapun siklus teori yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari pemerintahan, diantaranya adalah yang pertama monarki, memiliki ciri yaitu kekuasaan dipegang oleh satu orang. Adapun oligarki, yaitu memiliki kekuasaan yang dipegang beberapa orang dan kepentingan dipegang secara bersama atau bebas. Adapun demokrasi, yaitu pemerintahan yang dijalankan rakyat dan demi kepentingan rakyat. Adapun aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dipegang beberapa orang. Tirani, yaitu pemerintahan yang diperintah oleh satu orang, melakukan kesewenang-wenangan sangat jelek. Adapun oklokrasi, yaitu masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah, ingin bebas bersama. Dan adapun sistem pemerintahan menurut Muhammad Mahfud MD. Sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah presidensial, seperti Indonesia.
yaitu memiliki indikator-indikator diantaranya. Yang pertama, kepala negara tidak menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Yang ketiga, menteri-menteri tidak diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Dan yang kedua adalah parlementer, di mana yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat sebagai simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintah tidak dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga adalah kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang keempat, kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Selanjutnya adalah mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi atau autokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana seorang autokrat memegang semua kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Dia bersifat tidak terbatas dan absolut, tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Perbedaan di antara autokrasi dengan monarki adalah bahwa autokrasi dibentuk karena situasi dan kondisi politik, sedangkan monarki adalah karena keturunan atau gen. Adapun autokrasi modern diantaranya yaitu, yang pertama, sistem satu partai atau partai tunggal, yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara, yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan serta kepribadian sendiri. Yang keempat, eksekutif dominan, yang dimana penganut autokrasi modern adalah fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme yaitu Uni Soviet. Selanjutnya adalah demokrasi. Demokrasi adalah di mana semua orang memiliki hak untuk memegang dan mengendalikan kekuasaan. Itu semua karena pijakan demokrasi adalah kedaulatan yang di mana kepentingan dan kebutuhan rakyat diutamakan. Adapun demokrasi modern yaitu diantaranya, yang pertama sistem multipartai, yang kedua penyelenggaraan kekuasaan rakyat, yang ketiga kumpulan atau kesatuan daripada para individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan negara. Yang keempat, bahwa rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh, dan yang kelima, undang-undang lebih dominan. Pembahasan terakhir adalah mengenai pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Maurice Duverger berpendapat bahwa terdapat 3 cara atau metode untuk melakukan pembagian kekuasaan. Yang diantaranya adalah, metode yang pertama adalah secara langsung, yaitu 1. Pemilihan para penguasa. Maksudnya adalah, mereka yang dipimpin dan diperintah bisa menentukan siapa calon penguasa yang dikehendaki oleh mereka. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Maksudnya di sini adalah untuk mengurai agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di salah satu lembaga. Yang ketiga adalah kontrol yurisdiksional, yaitu melakukan pengawasan secara langsung. Adapun metode yang kedua adalah menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Masyarakat yang ada bisa dipimpin, bisa menunjukkan kekuatan yang dimiliki agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pemimpin, sehingga para pemimpin akan berhati-hati. Metode yang ketiga adalah pengendalian kelaliman pihak penguasa, yang dimana maksudnya adalah bahwa masyarakat bisa melakukan pengawasan secara internal maupun eksternal berupa lembaga-lembaga yang ditunjuk. Adapun trias politika yang sudah ada sejak abad ke-16 terbagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya adalah, yang pertama fungsi diplomasi, yang kedua fungsi pertahanan, yang ketiga fungsi keuangan, yang keempat fungsi keadilan, dan yang kelima adalah fungsi penegakan atau pengawasan. Adapun bentuk lembaga atau tugas dan wewenang, pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama adalah legislatif. Bentuk dari lembaga ini adalah DPR, MPR, dan DPD, yang dimana tugas dan wewenangnya adalah membuat dan merumuskan undang-undang. Yang kedua adalah eksekutif. Bentuk dari lembaga ini adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri, yang dimana tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan undang-undang atau konstitusi yang telah dibuat.
Dan adapun yang terakhir adalah yudikatif. Bentuk dari lembaga ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang dimana tugas dan wewenangnya adalah mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang dan sebagai penegak hukum apabila dalam pelaksanaannya tersebut terjadi hal yang melanggar undang-undang itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.